Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Puji syukur alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah puasa Ramadan yakni membakar segala keburukan. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kata Ramadan itu sendiri diambil dari kata ar-ramdu yang artinya panas. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya Ramadan itu berarti membakar. Membakar yang seperti apa? Di antaranya membakar nafsu keburukan. Mari kita ulas kembali mengenai penciptaan akal dan juga nafsu. Perbincangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keduanya dikutip dari kitab Durratun Nasihin. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada akal seraya berfirman, wahai akal, menghadaplah engkau. Lalu akal menghadap. Kemudian berbaliklah engkau. Lalu akal pun berbalik. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada akal, wahai akal, siapakah aku dan siapakah engkau? Lalu akal pun menjawab, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai akal, tidak aku ciptakan makhluk yang lebih mulia dari engkau. Di samping itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nafsu, wahai nafsu, menghadaplah engkau. Namun nafsu hanya berdiam diri, tidak menjawab sepatah kata pun dengan angkuhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bertanya kembali kepada nafsu, wahai nafsu, siapakah aku dan siapakah engkau? Lalu apa jawaban nafsu? Nafsu menjawab, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melemparkannya ke dalam neraka yang sangat panas selama 1000 tahun lamanya. Dalam riwayat lain 100 tahun lamanya. Kemudian Allah membangkitkan kembali nafsu dan kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama, wahai nafsu, siapakah aku dan siapakah engkau? Lalu nafsu pun menjawab, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Lalu Allah pun memenjarakan nafsu di dalam neraka ju', yaitu neraka kelaparan. Dilaparkan, tidak diberi makan dan juga tidak diberi minum. Lantas nafsu pun lemah tak berdaya. Kemudian Allah membangkitkan kembali dan berfirman, wahai nafsu, siapakah aku dan siapakah engkau? Barulah nafsu menyadari akan dirinya sebagai makhluk. Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai nafsu, sekarang engkau masuklah ke dalam tubuh anak Adam. Maka sesungguhnya nafsu itu adalah merupakan cobaan sebagai ujian untuk manusia dan sebagai penyaring bagi tiap-tiap perbuatan anak cucu Adam. Dari sini terlihat bahwasanya kita tidak mungkin bisa untuk menghilangkan nafsu, tetapi kita bisa mengendalikan nafsu tersebut. Kitalah yang harus mengendalikan hawa nafsu, bukan sebaliknya nafsu yang mengendalikan diri kita. Maka salah satunya cara menundukkan nafsu, cara mengendalikan hawa nafsu yaitu dengan berpuasa. Maka jelas bahwasanya puasa itu adalah salah satu sarana kita untuk mengendalikan hawa nafsu.
Kemudian hikmah puasa itu yakni membakar segala dosa-dosa kita yang kaitannya dengan Pencipta. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man soma Ramadana imanan wa hisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan niat untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Maka jadikanlah momentum Ramadan ini sebagai momentum kita taqarrub ilallah, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa mencapai derajat takwa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Demikianlah yang dapat disampaikan. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekhilafan datangnya dari diri saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.